السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ilmu adalah merupakan sesuatu yang paling mulia di dalam agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya untuk minta ditambah kecuali tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah ya Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Kemudian kita dianjurkan untuk setiap hari meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Setiap selesai salat subuh dan salat maghrib, kita dianjurkan untuk mengatakan, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain dan merubah akhlak kita. Ini 3 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan, yang kita sampaikan kepada orang lain, dan yang merubah akhlak kita. Maka itu artinya apabila kita memiliki ilmu setinggi langit namun kita tidak sampaikan kepada orang lain, maka itu berarti ilmu kita itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memiliki ilmu setinggi langit namun tidak merubah akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik, maka itu tentunya merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Meskipun kita memiliki ilmu yang sedikit, namun kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain dan bisa merubah akhlak kita, itu adalah ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita masih berkaitan tentang hal-hal yang dapat menghapus pahala seorang muslim. Di pertemuan yang sebelumnya, di antara hal-hal yang dapat meruntuhkan pahala seseorang yaitu memakan uang riba. Kemudian menerima hadiah karena telah memintakan seseorang syafa'ah, kelonggaran. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan kemarin adalah al-istitalah fi 'irdil muslim,
merusak kehormatan seorang muslim. Sekarang kita memasuki amalan yang ke-15 atau perbuatan yang ke-15 yang dapat merusak pahala amal ibadah kita adalah khiyanatul mujahid fi ahlihi. Mengkhianati orang yang pergi berjihad di tengah-tengah keluarganya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita mengetahui bahwa jihad merupakan dirwatu sanamil Islam. Puncak Islam yang paling tinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Di dalam surga itu ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini, antara dua derajat itu, kama bainas sama'i wal ard, sama seperti jarak antara langit dan bumi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lisyahidi 'indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali daf'ah. Allah akan menghapus dosanya dari tetesan darah yang pertama. Subhanallah. Ini luar biasa mulianya ya ikhwah. Kemudian, wa yara maq'adahu minal jannah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kedudukannya di dalam surga. Belum ia masuk surga, namun Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepadanya kedudukannya di dalam surga. Wa yujaru min 'adzabil qabr. Dia diselamatkan dari siksaan kubur. Di mana kita mengetahui ya ikhwah bahwa tidak ada seseorang melainkan dia akan dijepit di kuburnya. Semua manusia. Nah, jepitan itu tentunya sesuai dengan keimanan seseorang. Semakin dia taat kepada Allah, semakin ringan jepitannya. Semakin dia bermaksiat, semakin dia keras jepitannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya'manu minal faz'il akbar." Dia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegoncangan yang besar, yaitu hari kiamat. Wa yudha' ala ra'sihi tajul waqar, dan Allah Subhanahu wa taala menaruh di kepalanya mahkota kehormatan. Di mahkotanya itu terdapat mutiara-mutiara. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Satu mutiara yang ada di mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wa yuzawwaj min 72 zawjatan min al-huril 'ain, dan dia akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 72 dari bidadari-bidadari. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa yashfa'u fi 70 min aqaribih, dan dia akan memberikan syafaah kepada 70 orang dari keluarganya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, yang diberikan syafaah ini adalah orang-orang yang mati di atas tauhid, meninggal dunia di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, amalan yang ke-15 yang dapat meruntuhkan pahala seseorang, mengkhianati keluarganya, mengkhianati orang yang berjihad, yang pergi mujahid di keluarganya. Maksudnya dia pergi berjihad, dia tinggalkan anak istrinya, dia harus dijaga. Anak istrinya ini harus dijaga oleh tetangga-tetangganya, oleh keluarga kerabatnya, namun justru dikhianati. Di sini Syekh mengatakan, laqad ihtamma al-islamu ihtimaman 'aziman bihimayati nisa'il mujahidin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian yang besar, penjagaan yang besar
terhadap istri, wanita-wanita orang yang pergi berjihad, istrinya, ibunya, anak-anak perempuannya, li'idhami hurmatihin, karena saking besarnya kehormatan mereka. Mereka ini adalah istrinya orang yang pergi berjihad, ya, putri-putrinya orang yang pergi berjihad, ibunya orang yang pergi berjihad. Dia pergi berjihad itu artinya dia pergi untuk mengorbankan jiwa raganya demi membela agama. Maka keluarganya harus dijaga, dipelihara, dirawat, tidak boleh dikhianati. Wa dzalika wa 'azim haqq azwajihin. Yang demikian itu karena besarnya haknya seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika mimma yu'inu 'ala jihad. Dan ini juga akan membuat orang yang pergi berjihad itu tenang bahwa keluarganya, istrinya, dia akan tetap terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihin. Kehormatan wanita-wanita yang pergi berjihad laki-laki mereka atas orang-orang yang tidak pergi berjihad sama seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Subhanallah. Seorang ibu tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Apa yang dia perintahkan harus kita taati, kita sebagai anak-anaknya. Apa yang dia butuhkan harus kita penuhi. Maka demikian juga wanita-wanita seorang laki-laki yang pergi berjihad. Ibunya, istrinya, anak-anak perempuannya harus dijaga, harus dipelihara, tidak boleh disakiti, harus dibantu. Apa saja kebutuhannya harus diwujudkan. Ya. Lihat ayu ikhwah bagaimana besar kehormatan mereka. Nabi SAW mengatakan kahurmati ummahatihim, seperti kehormatan ibu-ibu mereka yang tidak pergi berjihad. Wa ma min rajulin minal qa'idin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim. Tidaklah seorang laki-laki yang tidak pergi berjihad, yang seharusnya merawat, menjaga keluarganya orang yang pergi berjihad ini, akan tetapi justru fayakhunuhu, dia berkhianah, diganggu istrinya orang, diganggu putri-putrinya orang, ya, diganggu ibunya orang yang pergi berjihad, dighibah, dibohongi, difitnah, atau yang lain-lainnya. Maka apa balasannya orang yang seperti ini? Lihat apa kata Rasulullah SAW, illa waqafallahu yaumal qiyamah, melainkan kelak dia akan berdiri pada hari kiamat, fayakhudhu min amalihi ma syaa. Maka orang yang berjihad ini, yang telah dikhianati oleh tetangga-tetangganya, yang tidak berbuat baik kepada keluarganya ketika dia pergi berjihad, maka dia akan berdiri di hari kiamat kelak. Kemudian dia akan mengambil pahala sebanyak mungkin dari orang-orang yang mengkhianati keluarganya. Fama dhannukum, lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian tentang orang yang berkhianat ini? Apakah masih tersisa pahala-pahalanya? Ya. Atau seberapa banyak kira-kira yang akan diambil oleh orang yang pergi berjihad ini? Tentunya semua pahala-pahalanya akan diambil. Nas'alullah salamul afiyah. Di riwayat yang lain dikatakan, fakhudh min hasanatihi ma syi'ta. Ambil dari pahala-pahalanya apa yang kamu inginkan. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang-orang yang mengkhianati, mengganggu
wanita-wanita keluarganya orang-orang yang pergi berjihad. Karena dia yang pergi berjihad ini telah melakukan sesuatu yang sangat mulia, ya. Dia sanggup mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita jaga keluarganya. Ya. Lalu faltafata ilaina, di riwayat yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami, lalu dia mengatakan, "Fama dhannukum?" Apa perkiraan kalian kira-kira? Apa perkiraan kalian terhadap orang yang mengkhianati itu? Apakah akan tersisa pahala-pahalanya? Apakah orang yang dikhianati ini tidak akan menghabiskan semua pahala-pahala orang yang mengkhianatinya? Pasti itu ayol ikhwah. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang mengkhianati, orang yang pergi berjihad, pahala-pahalanya habis akan diambil oleh orang yang dia khianati. Yang ke-16, al-intihar, bunuh diri. Ini juga termasuk perbuatan yang dapat menggugurkan, meruntuhkan pahala kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menzalimi diri kita. Bagaimana seseorang menzalimi dirinya? Yaitu ketika dia melakukan dosa. Dosa apa saja yang kita lakukan? Apakah dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki? Sesungguhnya kita telah menzalimi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tubuh ini sebagai amanah. Yang namanya amanah itu harus dijaga dan dirawat. Maka apabila kita tidak menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, mata ini kan amanah, telinga ini kan amanah, ya, lidah ini adalah amanah, akal ini adalah amanah, tangan ini adalah amanah yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Maka apabila kita rusak amanah yang Allah Subhanahu wa taala titip kepada kita, maka itu berarti kita ini adalah orang yang sangat zalim. Ya. Jangan hanya menjaga, merawat tubuh kita dari penyakit-penyakit. Ya, dia takut masuk angin, takut pilek, ya, takut sakit perut, takut mencret, tapi dia tidak takut masuk neraka. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, dosa yang ke-16 yang dapat menggugurkan pahala seseorang yaitu bunuh diri. Di sini Syekh membawakan kita beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari, dan lafaznya ini adalah lafaznya Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, syahidna Khaybar. Kami berperang di Khaybar. Khaybar ini adalah kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mimman ma'ahu yadda'i al-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang tentang seseorang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Jadi si fulan itu dia mengatakan dirinya dia sebagai seorang muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza min ahlin nar. Orang ini adalah penduduk neraka. Subhanallah. Dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan dia adalah penghuni neraka. Padahal dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang melawan orang Yahudi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah penghuni neraka. Falamma hadara al-qital, ketika peperangan dimulai, qatala ar-rajulu ashadd al-qital. Orang ini berperang habis-habisan. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dia sebagai penghuni neraka, justru dia berperang habis-habisan. Hatta kathurat bihil jirahah, sehingga lukanya begitu banyak. Lalu fakada ba'dun nas yartab, sehingga ada di antara sahabat-sahabat hampir saja dia ragu-ragu terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi.
Nabi mengatakan dia ini penghuni neraka. Padahal orang ini luar biasa jihadnya. Dia berjihad habis-habisan dan di tubuhnya banyak sekali luka-luka. Dan orang yang seperti ini seharusnya dia menjadi penghuni surga. Karena sebagaimana kita katakan tadi, orang yang berjihad itu ya, tetesan darah yang pertama sudah menghapus dosa-dosanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah penghuni neraka. La ilaha illallah. Sehingga ada sebagian sahabat meragukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada ar-rajulu alam al-jirahah. Namun orang ini ternyata dia tidak tahan dengan sakitnya luka-luka yang dia derita itu. Lalu apa yang dia lakukan? Fa'ahwa biyadihi ila kinanatihi. Lalu ia mengambil anak-anak panah dari kantong panahnya. Fastakhraja minha ashuman fanahara biha nafsahu. Lalu dia bunuh dirinya dengan anak-anak panah itu. Ya. Jadi meninggallah dia orang ini. Fanahara nafsahu. Fashtadda rijalun minal muslimin. Lalu orang-orang yang menyaksikan orang ini bunuh diri, langsung mereka berlarian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sadaqallahu haditsak." Wahai Rasulullah, ucapanmu telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang tadi itu adalah apa? Berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ucapan dari hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu. Ya, tidak sembarangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kemudian intahara fulan faqatala nafsahu. Ya Rasulullah, fulan tadi itu dia bunuh diri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan, qum fa'adzin." Wahai fulan, bangunlah dan umumkanlah annahu la yadkhulul jannah, bahwasanya tidak ada orang yang akan masuk surga illa mu'min, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan rububiyahnya, memurnikan uluhiyahnya, memurnikan asma wa sifat, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia tidak melakukan apa? Bid'ah. Kemudian dia melaksanakan ketaatan-ketaatan sesuai dengan keimanannya ini. Jadi Nabi mengatakan tidak ada jiwa yang akan masuk surga kecuali yang beriman. Innallaha yu'amminu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendukung agama ini. Mendukung agama ini dengan orang-orang yang fajir, para pelaku dosa. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi agamanya seorang pelaku dosa untuk memudahkan, untuk menyebarkannya. Dan betapa seringnya terjadi itu ayolah ikhwah. Ya. Orang-orang yang fasik yang menyerang dakwah ini, namun ternyata justru tanpa dia sadari dia telah menyebarkan apa? Dakwah ini. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ini adalah di neraka. Dan sebaliknya ya ikhwah, di Khaybar juga ada seorang budak dari Habasyah. Dia memelihara kambing untuk penduduk Khaybar. Ketika dia masuk ke Khaybar, dia melihat orang-orang Khaybar telah bersiap-siap untuk pergi perang. Di sana ada yang menghunuskan pedangnya, di sana ada yang membawa tombaknya, di sana ada yang sudah memakai baju perangnya. Lalu dia bertanya, "Ma turidun?" Kalian ngapain ini? Apa kata mereka? "Nuqatilu dzalika alladhi yadda'i annahu nabi." Kami akan memerangi orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi. Lihat ayo ikhwah, kata ini adalah kata yang sangat sederhana. Ya. Namun kata-kata yadda'i annahu nabi
yang mengakui dirinya sebagai nabi, itu masuk ke dalam hatinya. Wah, ini berarti saya harus ketemu sama orang ini dan saya harus tanyakan dia orang ini. Ya. Tadinya seharusnya dia menggiring kambing-kambingnya tempat mengembala, namun justru dia temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking penasarannya, hanya kata-kata yadda'i annahu nabi, yang mengakui dirinya sebagai nabi, itu membuatnya penasaran, masuk ke dalam hatinya, oh ini harus saya ketemu sama orang ini. Ya, lalu ditemuilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ma taqul? Wa ma tad'u?" Ya, apa yang kamu katakan? Dan kepada apa kamu ajak orang? Dia mengatakan, aku mengajak orang untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa an la ya'budu illallah. Aku ini mengajak orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak menyembah kecuali Allah. Lalu orang ini mengatakan aqrart, iya sudah, saya beriman. Lalu apa katanya orang ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhil aghlamu amanatun indi. Ini kambing-kambing ini semuanya adalah amanah, dititipkan kepada saya oleh penduduk-penduduk Khaybar. Saya ingin berperang bersamamu. Bagaimana saya dengan kambing ini sekarang? Apa kata Rasulullah SAW? Lepas kambing-kambing ini, kemudian lempar dia dengan kerikil-kerikil, niscaya Allah akan mengembalikan kambing-kambing ini kepada pemiliknya. Bukan satu pemiliknya. Benar dilepas dia oleh pengembala ini, lalu dilempar dia dengan kerikil-kerikil, kemudian dia pulang ke Khaybar, kembali ke Khaybar, ke pemiliknya masing-masing. Ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Orang ini belum melakukan apa-apa, dia belum beribadah, belum zikir, belum baca Quran. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya kemuliaan yang luar biasa. Ya. Ini mukjizat yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggiring kambing ini kepada pemiliknya masing-masing. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka orang ini ikutlah dia berperang. Di sesi yang pertama begitu selesai perang ini, ternyata orang Habasyah ini, pengembala kambing ini, dia mati syahid. Lalu dibawalah masuk ke dalam kemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang pengembala kambing ini yang sedang diurus jenazahnya oleh sahabat-sahabat. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad saqahu Allahu ilal khairi sauqan. Orang ini telah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Laqad ra'aitu thnatayn min huril 'ain 'inda ra'sihi. Aku melihat dua bidadari duduk di dekat kepalanya. Dua bidadari duduk di dekat kepalanya. Lihat ayo ikhwah, dia telah mendapatkan bidadari-bidadari di surga padahal dia belum pindah ke surga. Belum ke surga sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dia bidadari-bidadari. Ya. Kenapa demikian? Karena kejujuran dan kebenaran ucapannya itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, ya, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sebesar apa kesungguhan kita, keseriusan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu Allah akan berikan kepada kita. Ya, kalau 10% keseriusan kita, ya 10% kita akan diberikan oleh Allah. 80% keseriusan kita, 80% kita dikasih oleh Allah.
100% keseriusan kita, 100% kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pengembala kambing ini, Allah Subhanahu wa taala tahu kejujuran dan kebenaran hatinya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Ketika terjadi peperangan Khaybar itu, yang menjadi lawannya siapa? Siapa menjadi lawannya? Majikan-majikannya, bos-bosnya menjadi lawannya. Orang-orang yang jauh, orang-orang Yahudi yang punya kambing-kambing itu. Ya. Padahal ya ilaha illallah. Bagaimana kira-kira ketika dia berhadapan dengan majikannya coba? Ketika dia duel dengan majikannya itu, bagaimana perasaannya? Ini majikan yang apa? Yang memberinya makanan, memberinya tempat tinggal. Sekarang justru dia duel bersama melawan majikannya itu. La ilaha illallah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Ya, dia sudah tahu hal itu. Namun karena kejujurannya, kebenaran hatinya, makanya Allah Subhanahu wa taala beri dia kemuliaan yang luar biasa tadi itu. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang orang yang bunuh diri, yaitu ceritanya kematian Amir ibnul Aqwa, seorang sahabat namanya Amir ibnul Aqwa, sahabat yang luar biasa ini. Ini disebutkan di dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Salamah ibnul Aqwa. Yang meriwayatkan hadis ini, yang menyampaikan cerita ini adalah keponaannya. Ya, keponaan ini dia bercerita tentang pamannya yang bernama Amir ibnul Aqwa. Dia mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar." Khaybar juga ini. Kami pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Khaybar. Fasirna lailan. Kami berjalan sepanjang malam. La ilaha illallah. Sepanjang malam mereka berjalan ayolah ikhwah, berjuang untuk mempertahankan agama ini. Berjuang untuk menyebarkan agama ini. Lalu kita yang sudah kita di Indonesia ini menerima dakwah ini enak-enakan saja. Karena kita tidak pernah berjuang, tidak pernah lelah seperti mereka, sehingga sunnah ini, Islam ini kita entengkan. Maka ya ikhwani fiddin azakumullah, sering kita melihat orang-orang yang pergi umrah misalnya, ketika dia ziarah ke Uhud, di sana banyak sekali sahabat-sahabat yang mati syahid di Uhud. Dan di sana juga ada kuburnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid di peperangan Uhud. Namun orang-orang yang pergi ziarah ke Uhud ini justru ke sana hanya untuk selfie-selfian, ketawa ketiwi, kakak kikik, ya, beli ini, beli itu dan seterusnya, tidak mengambil pelajaran bahwa di sana ada puluhan sahabat-sahabat yang meninggal dunia, yang mati syahid untuk mempertahankan agama ini. Ya, la ilaha illallah, kok tega sekali. Ya, tega sekali mereka ini selfie-selfian, ketawa ketiwi ketika pergi ke Uhud atau ke tempat-tempat yang lainnya. Padahal di sana ada puluhan sahabat yang meninggal dunia, yang mati syahid, yang memperjuangkan agama ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, agama ini adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antum bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita taufik dan tidak menggiring kita ke agama Islam ini dan tidak menggiring kita kepada sunnah ini, kita akan beragama apa? Mungkin kita akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, Hindu atau yang lain-lainnya. Tapi Allah merahmati kita. Ya, kemudian digiring kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama Islam. Kemudian setelah kita digiring ke dalam agama Islam, digiring lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sunnah ini. Maka seharusnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu serius mempelajari agama ini. Ya, kemudian sampaikan kepada orang lain. Dan jangan takut ayo ikhwah menyampaikan dakwah yang hak ini. Orang menyampaikan kebatilan mereka tidak takut sama sekali. Masa kita yang menyampaikan yang hak ini kita takut? Namun tentunya sampaikan dengan apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, Salamah ibn al-Aqwa ini dia bercerita, dia mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fasirna lailan." Kami berjalan semalam, berjalan kaki. Ya. Kemudian faqala rajulun minal qaum li Amir ibn al-Aqwa. Lalu ada seseorang berkata kepada Amir ibn al-Aqwa. Siapa Amir ini? Hah? Amir, salah. Pamannya Salamah ibn al-Aqwa. Ya. Pamannya yang meriwayatkan hadis ini namanya Amir. Paman itu namanya Amir, keponakannya ini namanya Salamah. Lalu ada seseorang berkata kepada Amir ibn al-Aqwa, "Ala tusmi'una min hunayhatik?" Wahai Amir, coba perdengarkan kepada kita syair-syairmu untuk menyemangati, memberi kita motivasi dan menghilangkan kelelahan kita. Jadi akhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bangsa Arab ilmu yang luar biasa. Mereka mempunyai ilmu namanya syair namanya huda. Huda ini syair-syair untuk menyemangati onta-onta. Onta bisa disemangati ya ikhwan. Kalau dia sudah lelah onta ini, ya, maka ada seorang hadi namanya yang melantunkan syair-syair yang bisa membuat onta-onta itu berjalan dengan cepat. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi musafir, suatu hari dia musafir, lalu onta-ontanya ini lelah, Rasulullah SAW memanggil seorang hadi. Ya. Disuruh dia melantunkan syair-syair. Maka ontanya ini ngebut dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Rifqan bil qawarir, pelan-pelan, nanti jatuh wanita-wanita yang ada di atas onta ini." Saking semangatnya onta ini. Nah, jadi para sahabat mengatakan kepada Amir ibn al-Aqwa ini, coba perdengarkan kepada kami syair-syair agar kami termotivasi, semangat dan menghilangkan rasa lelah kami ini. Wa kana rajulan sya'iran. Amir ini adalah dia seorang penyair. Fanazala yahdu. Mulailah dia apa? Mengucapkan syair-syair yang memberikan mereka semangat, yang menghilangkan, yang dapat menghilangkan lelah mereka. Lalu dia mengatakan, "Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Ya Allah, kalau bukan engkau maka kami tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan salat. Jadi ini menunjukkan bahwa dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkannya kepada, yang memberinya hidayah kepada Islam. Sehingga dia bisa bersedekah, bisa salat. Kemudian faghfir fida'an laka maqtafaina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kekurangan-kekurangan kami. Kami ini sanggup mengorbankan jiwa raga kami untukmu ya Allah. Kemudian dia mengatakan, wa thabbitil aqdama in laqina. Ya Allah, kokohkanlah langkah-langkah kami apabila kami bertemu dengan musuh-musuh kami. Wa alqiyanna sakinatan alaina. Dan ya Allah, turunkanlah ketenangan kepada kami. Inna idza siha bina ataina. Kami ini adalah orang-orang yang pemberani. Ya, apabila kami diminta untuk pergi berjihad, maka kami semua akan pergi berjihad. Wa bisiwahi wa bisiyahi awwalu alaina. Ya, dan dengar teriakan-teriakan itu, musuh mendengarnya dan mereka akan datang menyerang kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadzal sa'iq?" Nabi mengatakan, siapa yang penggiring ini? Ya, siapa yang membangkitkan semangat ini? Ya, jadi sahabat-sahabat ini dengan mendengar bait-bait syair seperti ini, mereka termotivasi, mereka mendapatkan semangat dan hilang rasa lelah mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa orang itu? Lalu mereka mengatakan, Amir ibn al-Aqwa. Ya Rasulullah, orang itu adalah Amir ibn al-Aqwa. Faqala rahimahullah. Nabi mengatakan semoga Allah merahmatinya. Artinya apa? Dia akan mati syahid orang itu.
Faqala rajulun minal qaum, lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, wajabat ya Nabi Allah. Ya, dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini sesungguhnya telah mendapatkan rahmah dari Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, rahimahullah, semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mati syahid. Maka orang itu mengatakan, wajabat ya Nabi Allah, pasti dia akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ketika mengatakan dia akan mendapatkan rahmat Allah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laula amta'tana bihi, ya Rasulullah, coba biarkan dia lagi orang ini membaca syair-syairnya. Ya, ikhwani fi din azakumullah, syairnya bangsa Arab ini banyak sekali jenis-jenisnya. Ya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizah yang luar biasa. Apa mukjizahnya Quran ini? Quran ini telah mencapai puncak kefasihan yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala menantang jin dan manusia an ya'tu bimithli hadzal Quran. Ditantang mereka. Silahkan jin dan manusia saling tolong untuk membuat Al-Quran. Mereka tidak mampu. Diturunkan lagi tantangannya. Kalau kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, kalau gitu 10 surah saja. Ya, jin dan manusia saling tolong menolong untuk membuat 10 surah saja seperti Al-Quran. Mereka tidak mampu. Diturunkan lagi menjadi 1 surah saja. Ya, 1 surah saja. Saling tolong jin dan manusia, tidak mampu juga. Kalau jinnya bangsa Arab dan manusia dari bangsa Arab yang mereka adalah orang-orang yang fasih, tidak bisa membuat 1 surah seperti Al-Quran. Masa Mirza Ghulam Ahmad ini bisa membuat Al-Quran? La ilaha illallah. Ya, ini di mana akalnya ya ikhwah? Kalau jin dan manusia di zaman itu, di mana mereka puncak kefasihan, mereka tidak bisa membuat 1 surah seperti Al-Quran. Masa orang dari India atau dari Pakistan dia itu? Dari India yang tidak berbahasa Arab, yang tidak bisa berbahasa Arab, akan bisa membuat seperti Al-Quran itu? Masya Allah, ini kebohongan yang luar biasa ini ayul ikhwah. Kemudian, qal fa'ataina Khaybar fahasarnahum hatta asabatna makhmasatun syadidah. Lalu ketika kami di Khaybar, kami kepung orang-orang Khaybar ini sampai kami kelaparan. Lama sekali mereka mengepung Khaybar ini sampai mereka kelaparan. Thumma inna Allah fatahaha alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemenangan. Berhasil mereka menaklukkan orang-orang Yahudi. Falamma amsa an-nasu al-yawm alladhi fatahaha alaihim. Pada malam hari setelah mereka menaklukkan Khaybar ini, auqadu niranan katsirah. Mereka menyalakan api yang begitu banyak. Di sana sini ada api. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang dulu kalau mereka berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia akan menaklukkan kota Mekah, dia perintahkan sahabat-sahabat itu untuk nyalakan api di sana sini, banyak-banyak nyalakan api dan besar-besar apinya itu. Ini untuk menakut-nakuti musuh. Kenapa? Apabila dilihat banyak sana sini, oh berarti dia masak banyak, berarti jumlah pasukannya ini banyak ini. Ya, sehingga ini membuat mereka apa? Takut. Ya. Begini banyaknya yang akan dimasak oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti jumlahnya sangat besar ini, sehingga orang-orang Mekah itu belum dia perang sudah kisut nyalinya. Kalau sudah musuh sudah kisut nyalinya, berarti kita akan menang. Ya. Nah, di sini mereka menyalakan api yang begitu banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadhihi niran? Ala ayyi syai'in tuqidun?" Kalian untuk apa kalian menyalakan api yang begitu banyak ini? Qalu ala lahm. Ya Rasulullah, kita akan panggang daging ini. Qala ayu lahm? Daging apa? Mereka mengatakan ala lahm humrul insiyah. Ya Rasulullah, kami akan memanggang daging keledai-keledai al-insiyah. Bukan keledai liar, tapi keledai yang dipakai untuk memikul. Ini kan tidak boleh dimakan, ini haram dimakan. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ahriquha waksiruha, buang dia dan hancurkan bejana-bejana itu. Disuruh mereka oleh Rasulullah SAW untuk membuangnya, membuang daging-daging keledai ini. Disembelih sama sahabat-sahabat keledai ini, kemudian mau dimasak, mau dipanggang. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan buang dia dan pecahkan bejana-bejana ini. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, au nuhriquha wa naghsiluha. Bagaimana kalau kita buang isinya lalu kita cuci dia Rasulullah? Enggak usah kita pecahkan. Nabi mengatakan, "Audha, oh ya itu lebih bagus," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tasafa alqaum, dan begitu kembali lagi peperangan karena banyak sekali benteng-bentengnya orang Yahudi ini, terjadi lagi di benteng lain peperangan. Amir ibn al-Aqwa ini duel lah dia dengan orang Yahudi. Fatanawala al-Yahudiyan liyadribahu. Dia ingin menebas orang Yahudi ini, akan tetapi pedangnya itu agak pendek, ya, sehingga wayarji'u dzubaba sayfihi. Mungkin dia terlalu keras menebas orang Yahudi ini dan pedangnya itu dia pendek, tidak sampai ke orang Yahudi ini, justru asaba rukbata Amir, lututnya yang terkena dengan pedangnya sendiri. Ya, famat, meninggallah dia Amir ibn al-Aqwa ini. Falamma qafalu qala Salamah. Begitu mereka pulang setelah selesai peperangan dan mereka kembali ke Madinah, Salamah mengatakan, siapa Salamah ini? Keponaannya Amir. Salamah ini mengatakan, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku dalam keadaan sedih, murung. Lalu dia mengatakan, malak, ada apa denganmu wahai Salamah? Faqultu fida laka abi wa ummi. Wahai Rasulullah, semoga ibu bapakku menjadi tebusanmu. Ini ucapan-ucapan orang Arab kepada orang yang sangat mereka muliakan. Tidak ada orang yang lebih mulia di mata mereka lebih daripada Rasulullah SAW, sehingga dia mengatakan ibu bapakku adalah sebagai tebusanmu. Za'amu anna Amiran habita amaluh. Orang-orang mengatakan, sahabat-sahabat mengatakan bahwa Amir, paman saya itu amal ibadahnya telah terhapus. Karena apa? Karena mereka menganggapnya dia telah bunuh dirinya. Qala man qalahu? Siapa yang mengatakan demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalahu fulan wa fulan wa Usaid ibn al-Hudhair al-Ansari. Dikatakan oleh fulan, dan disebut salah satu di antara mereka Usaid ibn al-Hudhair al-Ansari. Dia salah seorang pembesar orang-orang dari kalangan al-Ansar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzaba man qalahu. Kadzaba di sini bukan artinya bohong, salah. Ya, orang Arab kalau mengatakan si fulan salah, kadzaba fulan, dia salah si fulan itu, bukan berarti dia bohong, bukan berarti maksudnya dia bohong, tidak, tapi dia salah. Salah orang yang mengatakan demikian itu. Inna lahu la ajrain. Dia sesungguhnya telah mendapatkan dua pahala, dua kebaikan. Wa jama'a baina usba'aihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua jarinya ini. Innahu lajahidun mujahidun qalla arabiyyun nasha'a biha mithlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lajahid. Dia telah berjuang dan dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali dari orang Arab yang mendapatkan kedudukan seperti pamanmu itu. Ya. Jadi pamanmu itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa amal ibadahnya telah terhapus. Tidak, tapi justru pamanmu itu mendapatkan dua pahala, pahala berjuang dan pahala berjihad. Dan sedikit sekali dari orang-orang bangsa Arab yang mendapatkan kedudukan seperti pamanmu itu.
Ini amalan yang ke-17, yang ke-16 yang dapat menggugurkan pahala seseorang di hari kiamat kelak. Yang ke-17 yaitu isyan zawjiha duna wajhin syar'i. Wa man amma qauman wa hum lahu karihun. Yang ke-17 yaitu seorang istri yang senantiasa yang suka membangkang kepada suami tanpa ada alasan yang benar. Ini hati-hati para ummahat. Jangan suka membangkang, menentang suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha adkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita dia salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya dan ia menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke pintu sorga yang mana saja yang kamu inginkan. Subhanallah. Kalau laki-laki dia rajin salat, dia akan masuk lewat pintu salat. Kalau dia rajin bersedekah, dia akan masuk lewat pintu sedekah. Ya, kalau dia berjihad, dia akan masuk lewat pintu jihad. Namun apabila seorang wanita melakukan yang 4 ini, maka dia akan masuk surga lewat pintu saja yang mana yang dia inginkan. Ya, ini luar biasa ini. Ya, jadi jangan membangkang, jangan suka apa istilahnya, menantang suami, tidak mau patuh kepada suami. Ya, kadang-kadang banyak ummahat-ummahat yang sedang nonton sinetron misalnya, atau dia sedang WA, atau sedang dia chatting-chattingan dengan teman-temannya, lalu suaminya mengatakan, "Bu, tolong bikinkan saya kopi." Maka dia hentakkan kakinya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, "Bapak ini enggak tahu kita lagi asik-asik nonton sinetron, disuruh kita bikin kopi." Ini adalah menentang suami. Dan menentang suami ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seorang suami mengajak istrinya untuk berjima' di malam hari lalu dia tidak mau, dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami mereka. Kenapa demikian? Saking besarnya hak suami atas istrinya. Ya, coba lihat ayol ikhwah. Suatu hari ada seorang wanita ngelapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kalau aku salat aku dipukul oleh suamiku. Kalau aku puasa dilarang oleh suamiku. Kemudian suamiku itu selalu telat salat subuh." Semuanya adalah kejelekan. Kebetulan ketika dia ngelapor itu, suaminya ada di sana. Dipanggillah dia oleh Rasulullah SAW, "Ya fulan, kenapa kamu begitu? Ini istrimu mengadu. Ya, kamu sering memarahinya, sering memukulnya kalau dia sholat." "Ya Rasulullah, saya ini petani korma." Petani korma itu lelah dia, ya ikhwah. Ya, saya ini petani korma. Saya pulang lapar. Sampai di rumah dia sholat. Ayatnya panjang-panjang sementara saya lapar. Sudah saya katakan jangan panjang-panjang ayat, namun dia tidak mau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, "Kalau kamu mau perpanjang soal ayatmu, cukup wasyamsi wa duhaha dan wal laili idza yaghsha." Jangan panjang-panjang. Bukan suami yang disalahkan, justru istri yang disalahkan. Ya. Kemudian, "Kenapa kamu larang istrimu puasa?" "Ya Rasulullah, saya ini masih muda. Ketika saya punya kebutuhan sama dia, ternyata dia puasa." Nabi mengatakan, "La tasumul mar'atu wa zawjuha hadir." Tidak boleh kamu puasa tanpa izin suamimu. Yang ketiga, "Kenapa kamu sering telat salat subuh?" "Ya Rasulullah, saya ini petani.
kelelahan, kelolosan saya. Nabi mengatakan, kalau kamu bangun langsung sholat. Lihat, seharusnya kalau kita pakai akal kita, mungkin kita akan salahkan suaminya. Justru suaminya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, taat kepada suami itu adalah wajib. Selama suami itu tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan kita oleh Syekh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun la tujawizi salatuhum adhanuhum." Ada 3 orang, 3 macam manusia yang solatnya itu tidak melewati kepala mereka, tidak melewati telinga mereka. Artinya solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun salatnya sah, tidak perlu dia ulangi lagi. Ya, siapa itu? Al-'abdul abiqu hatta yarji'. Budak yang kabur dari suaminya sampai dia kembali. Budak yang lari, yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Ya. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang menghabiskan malamnya sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Ini salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imamu qaumin wa hum lahum karihun. Dan seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak suka diimami oleh dia. Mungkin karenanya bacaannya tidak bagus, ya, atau dia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang syar'i sehingga makmum-makmumnya tidak senang apabila dia menjadi imam. Orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW, salat mereka itu tidak lewat dari telinganya. Kata Syekh, fa inna salat haula'i la tuqbal. Salat-salat mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza fala yu'maruna bil i'adah. Namun meskipun demikian, mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi salat mereka. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bima'na annahum khasiru thawabaha. Artinya mereka tidak mendapatkan pahala salat mereka. Salat mereka sah, namun pahala salat itu tidak ada. Itu berarti salatnya itu kosong. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, inilah ikhwani fiddin azakumullah, 3 hal yang dapat menghapus pahala kita, yaitu mengkhianati orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengganggu keluarganya, melakukan kejelekan-kejelekan terhadap keluarganya. Kemudian yang kedua adalah yaitu bunuh diri, dan yang ketiga adalah wanita yang senantiasa membangkang kepada suaminya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.